alaihi wasallam. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan hadis-hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad, dan malam ini kita lanjutkan hadis yang kedua dari bab al-wasatu bil jar. Ini masih sambungan pembahasan dari hadis yang sebelumnya jemaah sekalian, karena kita sempat menyebutkan hadis yang kedua dari bab ini, namun tidak sempat kita jelaskan makna hadis tersebut. Meskipun hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur dan sangat terkenal, namun kita belum sempat berikan sedikit penjelasan tentang hadis tersebut. Adapun hadis yang pertama, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala Jibril sallallahu alaihi wasallam yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Ini hadis yang kemarin kita jelaskan bahwasanya Jibril alaihi salam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa atau masih saja terus menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga sampai saya mengira annahu sayuwarithuhu, sampai saya mengira bahwa Jibril akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris untuk tetangganya. Dan ini kemarin kita jelaskan jemaah sekalian bahwa maqam Jibril di sini bukan berarti bahwa dia adalah yang membuat syariat, ya, namun Jibril alaihissalam hanya berfungsi sebagai penyampai syariat. Adapun yang memberikan dan mengatur syariat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Jibril untuk senantiasa memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau memperhatikan hak-hak tetangga, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena begitu seringnya Jibril alaihissalam memberikan wasiat, dan ini sesuai dengan judul babnya, yaitu al-wasatu bil jar atau al-wasiyatu bil jar. Jadi berwasiat kepada atau berwasiat tentang tetangga. Hatta dhanantu anna, tetangga itu bukan salah satu di antara ahli waris. Bahkan orang yang terkadang tinggal di dalam rumah kita belum tentu dia adalah ahli waris seseorang, ya. Sebagai contoh misalnya seseorang yang atau keluarga yang mengangkat atau mengambil anak angkat, ya. Anak yang tinggal di dalam rumah seseorang namun tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan. Dia hanya berhak untuk mendapatkan harta wasiat kalau seandainya bapak angkatnya ingin memberikan wasiat. Tapi untuk mendapatkan harta warisan, maka anak angkat tidak pernah bisa mendapatkan harta warisan dari ayah angkatnya. Kemudian jemaah sekalian, orang yang ditanggung hidupnya, ya, orang yang ditanggung hidupnya, sebagai contoh, dia bukan anak angkat tapi dia ditanggung hidupnya oleh sebuah keluarga misalnya, dan diizinkan untuk tinggal di dalam rumah keluarga tersebut. Ya, meskipun dia sangat dekat dengan keluarga itu, bahkan tinggal bersama di dalam keluarga, dan ini sering jamaah sekalian, ya. Biasa ada orang-orang yang kita tanggung hidupnya atau orang-orang yang dibiayai kehidupannya dan diizinkan atau dibolehkan untuk tinggal di dalam rumah kita, tapi sedikit pun tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan. Nah, di sini Nabi SAW menganggap bahwa Jibril alaihissalam sebagai penyampai wahyu dari Allah SWT, karena begitu seringnya Jibril alaihissalam memberikan wasiat untuk Rasulullah SAW supaya beliau memperhatikan hak-hak tetangga beliau, sampai Nabi menganggap seakan-akan Jibril sebentar akan menjadikan tetangga itu sebagai salah satu di antara ahli waris seseorang. Jadi seseorang meninggal dunia, karena begitu besarnya hak tetangga jamaah sekalian, Nabi menyangka ya sebentar dia juga akan mendapatkan harta warisan dari tetangganya sendiri. Padahal tidak demikian adanya. Namun hadis ini sebenarnya untuk menjelaskan bahwa hak seorang tetangga kepada tetangganya adalah hak yang sangat perlu untuk diperhatikan, dan
Jibril alaihissalam senantiasa berwasiat kepada Nabi SAW untuk menjelaskan besarnya hak-hak tetangga tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang kedua, nah ini yang kemarin kita sudah sempat sebutkan, yaitu hadis dari sahabat Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Dari Nabi SAW, qala, beliau mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Di dalam riwayat yang lain, falyukrim jarahu. Itu dalam riwayat yang lain ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Nah, ini hadis yang sahih jamaah sekalian, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam Sahihain. Apa faedah hadis ini? Yang pertama jamaah sekalian, hadis ini jelas menunjukkan betapa besarnya hak seorang tetangga kepada tetangganya sendiri, karena Rasulullah SAW menyebutkan tiga jenis keutamaan di dalam hadis ini, dan mengaitkan keutamaan tiga amalan ini dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Jadi seakan-akan Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir, maka lakukanlah tiga perbuatan ini. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, berbuat baik kepada tamu. Dan yang ketiga adalah berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaknya diam. Kita coba jelaskan beberapa faedah jamaah sekalian dari hadis ini. Yang pertama, Nabi SAW sering mengaitkan antara amalan-amalan yang dianjurkan di dalam agama kita dengan nilai-nilai keimanan, dan itu berdasar kepada ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran jamaah sekalian sering Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan antara amalan-amalan yang zahir dengan syarat keimanan ya. Bahkan di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan in kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Nah, dan dikaitkan dengan perintah untuk melakukan sebuah amalan tertentu. Itu berarti jamaah sekalian, ini menjelaskan salah satu di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya amalan itu, baik itu amalan yang batin ataupun amalan yang zahir, itu adalah bagian daripada nilai-nilai keimanan. Nah, berbeda dengan sebagian kelompok yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang meyakini bahwasanya amalan itu tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan, atau keimanan itu tidak sangkut pautnya dengan amalan seseorang. Seperti perkataan orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa al-imanu syai'un wahid la yatajazza. Ini perkataan mereka, bahwa iman itu adalah sesuatu yang satu dan dia tidak memiliki pembagian di dalamnya. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu adalah perkataan, keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan anggota tubuh atau amalan anggota tubuh kita. Dia bisa bertambah dengan ketaatan dan dia bisa berkurang dengan perbuatan kemaksiatan. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya jamaah sekalian, selama seseorang itu senantiasa menjaga amal soleh dan ketaatan kepada Allah SWT, maka amal soleh itu yang akan terus mendongkrak nilai-nilai keimanan dalam hatinya. Dan kalau seseorang meninggalkan ketaatan dan lebih sering berbuat maksiat kepada Allah SWT, maka suatu saat keimanannya bisa menghilang dan bisa habis jamaah sekalian, karena keimanan bisa berkurang disebabkan karena perbuatan dosa. Di antara dalil yang diyakini oleh orang-orang tersebut atau orang-orang Murji'ah ini adalah hadis Nabi dan juga hadis yang sahih. Namun pemahamannya jamaah sekalian berbeda dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang berbuat zina atau tidaklah seseorang pezina
ketika dia berbuat zina sedangkan dia berada dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang pencuri ketika dia mencuri sedangkan dia berada dalam keadaan beriman. Nah, ini kalau kita fahami secara zahirnya jamaah sekalian, dan kita tidak mencoba memahami dari sudut pandang yang lain dari dalil-dalil yang ada ataupun dari hadis Nabi, maka semuanya akan memahami seperti keyakinan orang-orang Murji'ah atau keyakinan orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan perkataan mereka bahwa keimanan itu berpisah dengan amal soleh, dan amal soleh tidak memberikan efek sama sekali kepada keimanan seseorang. Karena Nabi SAW mengatakan seorang pezina ketika dia berbuat zina, dan jika seseorang mengatakan saya cukup beriman saja kepada Allah SWT dan tidak perlu mengerjakan ibadah solat, maka salah jamaah sekalian. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, orang yang beruntung itu dan tidak merugi dunia dan akhirat adalah mereka yang mengumpulkan 4 karakter ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Allah tidak mengatakan illal ladzina amanu au amilus solihat. Itu berbeda jamaah sekalian. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di situ digunakan huruf waw, dan huruf waw itu menunjukkan bahwa 2 amalan ini atau 4 amalan ini adalah sesuatu yang matlub, sesuatu yang diperintah dalam agama kita. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilu itu artinya dan beramal soleh. Kalau dikatakan dan beramal soleh berarti iman dan amal soleh harus dikerjakan. Wa tawasaw bil haqqi, dan mereka berwasiat dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan berwasiat dengan kesabaran. Artinya 4 amalan ini harus ada supaya orang itu tidak merugi. Dan Allah tidak mengatakan illal ladzina amanu au amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman atau beramal soleh. Ya, kalau dikatakan beriman atau beramal soleh berarti ada orang yang beruntung dengan keimanannya meskipun dia tidak beramal soleh, dan ada juga orang yang beruntung dengan amal soleh meskipun dia tidak beriman, dan itu keyakinan yang rusak jamaah sekalian. Karena amal soleh tidak boleh dibangun kecuali di atas keimanan yang benar. Nah, makanya hadis ini menjelaskan juga bahwa keimanan seseorang, kalau seseorang itu benar keimanannya, harusnya melahirkan buah. Ya, sebagaimana perkataan para ulama kita, wala yuqalu lil alimi aliman hatta ya'mal bi ilmihi. Dan seseorang itu tidak dikatakan sebagai seorang alim sampai dia mengamalkan ilmunya. Dan orang itu tidak dikatakan sebagai orang yang beriman sampai dia mengamalkan konsekuensi keimanan. Jelas ya? Nah, jadi banyak orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi yang lebih penting dari itu semua jamaah sekalian adalah konsekuensi keimanan. Nah, karena disinilah letak kekeliruan kebanyakan umat Islam, karena menganggap bahwa dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja maka dia akan selamat dunia dan akhirat tanpa memperhatikan konsekuensi 2 kalimat syahadat. Padahal lebih penting dari itu adalah bagaimana memperhatikan konsekuensi 2 kalimat syahadat. Orang-orang musyrik yang dikafirkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa sebenarnya masalah mereka jamaah sekalian? Mereka itu percaya juga bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita membaca buku-buku sejarah, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah dan seterusnya, orang-orang musyrik yang diperangi sama Nabi Muhammad ini, mereka juga bersumpah dengan nama Allah. Ya, dan itu ditemukan dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku sirah Nabi SAW. Mereka mengucapkan demi Allah, wallahi, watallahi. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Bahkan saya pernah ceritakan di sini jamaah sekalian, Nabi SAW pernah bertemu dengan seseorang Arab Badui menyembah kepada berhala. Nabi SAW bertemu dengan orang itu dan bertanya, wahai saudaraku, dari mana kamu datang? Katanya baru saja berdoa kepada Tuhan saya, berhala-berhalanya. Nabi SAW bertanya, kepada berapa Tuhan kamu sudah berdoa? Katanya kepada 6. 1 ada di langit, yang 5 ada di bumi. Kemudian Nabi bertanya lagi, kepada Tuhan yang mana? Maksudnya yang di langit itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang 5 di bumi adalah berhala-berhala, sembahan-sembahan, patung-patung. Nabi bertanya, kepada Tuhan yang manakah, yang di langit atau yang di bumi, yang kamu paling berharap mudah-mudahan doamu dan permintaanmu itu dikabulkan? Katanya yang ada di langit. Ini artinya jamaah sekalian, mereka meyakini bahwa ada Tuhan di langit sana dan yang menciptakan alam semesta adalah Allah SWT. Cuman mereka disesatkan dan dikafirkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, karena pada saat yang sama mereka meyakini ketuhanan Allah SWT, tapi mereka juga meyakini bahwa ada
sesuatu yang berhak disembah selain Allah SWT. Dan itulah yang menyalahi konsekuensi la ilaha illallah. Jadi kalau ditanya jamaah sekalian, apakah Abu Jahal faham dengan asyhadu an la ilaha illallah? Jawabannya 100% paham. Justru karena dia sangat faham dengan konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah, makanya dia tidak mengucapkan. Makanya di dalam Al-Quran diabadikan perkataan mereka, aja'alul alihata ilahan wahida innahu lasyai'un ujab. Itu perkataan mereka. Pertama kali Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya mendengarkan Nabi Muhammad mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kalian semuanya pasti akan beruntung. Maka Abu Jahal langsung faham, kalau saya mengucapkan ini maka ada konsekuensinya, dan konsekuensinya saya harus meninggalkan semua penyembahan kepada berhala-berhala yang selama ini saya sudah mati-matian ajak umat manusia orang-orang Quraisy untuk menyembah kepada mereka. Nah, itu artinya jamaah sekalian, wajahnya dan kehormatannya akan tercoreng di hadapan masyarakat. Karena ternyata apa yang dia ajak selama ini menyembah kepada berhala selain Allah adalah kekeliruan yang sangat nyata. Nah, di sini jamaah sekalian Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, ini sering kita mendapatkan Nabi mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Padahal sebenarnya keimanan itu kan ada banyak. Rukun iman saja kan ada 6 jamaah sekalian. Nabi bisa saja mengatakan man kana yu'minu billahi wal malaikah, bisa saja seperti itu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada malaikat, atau mengaku beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitab, atau beriman kepada takdir misalnya, itu bisa saja jamaah sekalian. Tapi mengapa Nabi SAW selalu mengatakan dalam beberapa teks hadis, Nabi mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir? Apa alasannya? Ulama kita menjelaskan karena beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu ibarat dua keimanan yang mengumpulkan kehidupan umat manusia. Mulai dari awal pertama kali mereka hidup sampai mereka meninggal dunia. Itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah itu adalah permulaan kehidupan jemaah sekalian. Kita semuanya tidak akan bisa hidup kecuali setelah Allah mengambil janji dari kita semuanya. Dalam hadis dikatakan Nabi Muhammad SAW, ini pernah saya ceritakan kalau tidak salah di sini ya, tentang kisahnya Nabi Adam alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala sapu 2 kali sapuan di punggung Nabi Adam alaihissalam, maka keluarlah seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan hari kiamat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa ini semua adalah bakal-bakal keturunanmu, dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari kita semua yang disebutkan dalam Al-Qur'an, qala alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, itu perkataan kita, itu yang kita ucapkan jemaah sekalian. Dan dalam hadis dikatakan jika ada keturunan Nabi Adam alaihissalam yang tidak mempersaksikan kebenaran Allah SWT atau ketuhanan Allah SWT, maka tidak akan diberikan kehidupan baginya. Nah, jadi semua kita ini sebenarnya sudah diambil janji dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Al-Qur'an mengatakan ketika umat manusia itu sudah lahir dan sudah hidup dalam kehidupan ini, ternyata semuanya menjadi pembangkang. Semuanya menjadi pembangkang dan tidak menurut kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya berawal dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi mengatakan ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan kondisi yang fitrah. Kondisi fitrah itu artinya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, fa abawahu alladhani hawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua ibu bapaknya lah yang akan menyesatkan anak tersebut, entah itu menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani atau menjadi orang Majusi. Ya, tergantung di penyembah berhala. Kalau tidak diajarkan dengan agama Islam. Nah, jadi keimanan kepada Allah ibaratnya dia adalah permulaan kehidupan kita semuanya, dan tidak akan hidup seseorang kecuali setelah dia mengakui ketuhanan Allah SWT. Kemudian hari akhir itu jamaah, itulah kesudahan kehidupan kita, dan inilah tujuan hidup kita sebenarnya. Kan semuanya ini mau mati semua kan? Atau ada yang tidak mau mati di sini jamaah sekalian? Ada yang mau hidup lembu-lembuang di dunia? Ya, seperti kue itu kalau ini sudah muncul jamurnya itu ya, orang hidup tidak ada, semuanya pasti mau mati, cuman belum siap untuk bertemu dengan kematian, kan begitu ya. Jadi Nabi SAW menyampaikan, hadir Aisyah radhiyallahu taala, beliau mengatakan
apabila seorang mukmin sudah bertemu dengan ajalnya dan diperlihatkan kepadanya tempatnya di dalam surga atau tempatnya di dalam surga, maka setiap mukmin akan rindu untuk bertemu dengan kematiannya. Maka Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Rasulullah, kulluna nakhafu minal maut." Semua kita ini takut dengan yang namanya kematian. Nah, jangankan antum, jangankan kita maksudnya. Aisyah sendiri juga mengatakan itu, bahwa kita semuanya takut dengan kematian. Tapi Aisyah tidak memahami jamaah sekalian bahwasanya maksud Nabi Muhammad SAW. Jadi ada informasi yang terpotong di dalam hadis Nabi itu. Beliau mengatakan, apabila orang itu adalah orang yang beriman jamaah sekalian, maka yang datang kepadanya adalah dua jenis malaikat. Yang pertama malaikat maut, kemudian yang kedua adalah malaikat maut, ya jelas semua akan didatangi oleh malaikat maut. Tapi yang kedua ini jamaah sekalian, ini yang berbeda-beda setiap orang, tergantung iman dan amal solehnya, yaitu malaikat rahmat atau malaikat azab. Ketika datang malaikat maut dan malaikat rahmat ini, maka yang paling pertama dikabarkan kepada orang beriman, kalau dia beriman jamaah sekalian, maka apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Itu. Jadi malaikat maut akan menyampaikan bahwa tidak usah mikir takut, tidak usah mikir bersedih dengan kehidupan dunia, jangan takut dengan kehidupan akhirat, karena janji Allah bagi orang-orang beriman adalah surga Allah SWT. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada saat itulah orang-orang beriman ketika sudah mendapatkan informasi dari malaikat rahmat, dari malaikat maut ini, jangan bahwa tempatmu nanti di dalam surga, maka Nabi mengatakan orang beriman akan semakin cinta kepada untuk segera meninggal dunia. Karena dia sudah dapat informasi jamaah sekalian. Ini informasi langsung dari malaikat bahwa tempat kembali kita adalah surga Allah SWT. Kalau sudah dapat informasi seperti itu, ada tidak di antara kita yang mengatakan tunggu dulu sebentar, masih mau pergi jalan-jalan, pergi di mall atau apa, ketemu dengan, tidak ada jamaah sekalian. Kalau sudah dapat informasi dari malaikat Allah SWT, tempat kembalinya adalah surga Allah SWT, bahkan kita akan mengatakan, kalau begitu tarik segera, supaya tidak ada lagi kesempatan iblis datang kepada saya menggelincirkan kedua kita. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di penghujung kehidupannya, beliau mengatakan begini, laisa ba'du, belum saatnya. Ketika beliau mendapatkan agak ada rasa-rasa, ya begitu orang beriman. Orang beriman jamaah sekalian, ini diambil dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada keluarga kita yang sakit parah jamaah sekalian, kemudian tiba-tiba dia keluar dari rumah sakit, tunggu itu. Ya, karena kebiasaan seperti itu, dan ini seperti itu yang terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penyakit yang berat bagi orang-orang beriman kalau orang itu beriman. Jelas ya, kalau dia beriman, beramal soleh, baik dalam kehidupannya, ketika dia mendapatkan ujian, penyakit, musibah dan sebagainya jamaah sekalian, dan penyakit itulah yang mengantarkan dia sampai meninggal dunia, maka penyakit itu akan menggugurkan semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, supaya dia berjumpa dan bertemu dengan Allah tanpa ada dosa sama sekali. Jelas ya. Dan di antara kebiasaan Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu orang beriman diberikan ujian, maka Allah akan meringankan sedikit ujian tersebut di penghujung kehidupannya. Makanya biasa jamaah sekalian, ada orang yang sakit berat tapi tiba-tiba sehat, keluar dari rumah sakit. Pas sampai di rumah meninggal dunia. Nah, kan itu yang terjadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu jamaah sekalian 4 hari beliau sakit, kemudian tiba-tiba pas hari ke-5-nya tiba-tiba beliau merasa agak baikan, agak sehat. Beliau keluar dari kamar Aisyah, kemudian duduk di atas mimbar dan mengatakan kepada seluruh sahabat Nabi SAW termasuk Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, sesungguhnya ada seorang hamba, ada laki-laki yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dicabut nyawanya atau masih diberikan masa tangguh hidup dalam kehidupan dunia, dan ternyata laki-laki itu lebih memilih untuk dicabut nyawanya. Nah, semua sahabat jamaah sekalian tidak mengerti siapa yang dimaksud ini. Satu-satunya orang yang mengerti dan faham adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq langsung menangis. Abdurrahman bin Auf di samping jamaah sekalian tidak faham ini. Kenapa Abu Bakar tiba-tiba menangis jamaah sekalian? Malah kayak Abu Bakar, kenapa kau menangis Abu Bakar? Ini kan cuma hadis Nabi. Nabi ini sudah sehat, alhamdulillah sehat walafiat, sebentar lagi akan pimpin salat berjamaah dan seterusnya. Abu Bakar mengatakan, kau tidak faham. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad itu adalah diri beliau sendiri. Sebentar lagi akan dipanggil ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata begitu jamaah sekalian. Esok paginya pas hari Seninnya, ya beliau sudah jatuh sakit bertambah parah dan akhirnya
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jamaah sekalian, tadi kita katakan bahwa orang-orang beriman ketika dia sudah mendekati ajal kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira. Dan kabar gembira itu jamaah sekalian, ketika para malaikat datang dengan membawa berita bahwa tempat kembali dari surga Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya menjadi cinta untuk segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa'allahi karihallahu liqa'ahu." Siapa, kata Nabi, yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah juga cinta untuk berjumpa dengan hamba itu. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah juga tidak senang, benci untuk berjumpa dengan hamba itu. Waliyadzubillah. Nah, ini karena kehidupan akhirat itu jamaah sekalian adalah tujuan akhir kita. Jadi permulaannya adalah iman kepada Allah dan penutupnya adalah iman kepada hari akhir. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, karena kehidupan manusia ini berada di antara dua keimanan ini. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Nah, dan karena hari akhir itu jamaah sekalian, iman kepada hari akhir itu itulah yang akan diharap-harapkan, atau itulah yang diharap-harapkan dari amalan-amalan kita. Jadi sebenarnya kita ini berbuat baik, kita semuanya salat, kita berpuasa, berinfak, bersedekah, memuliakan orang dan sebagainya. Sebenarnya apa tujuan kita jamaah sekalian? Salah satu tujuannya supaya mendapatkan ganjaran pahala. Dan ganjaran pahala itu di mana kita dapatkan? Dalam kehidupan akhirat. Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian mengaku benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, di mana hari akhir itu adalah tempat di mana kalian mengharapkan balasan dari amalan-amalan kalian, maka lakukanlah amalan-amalan ini. Karena kalian mengaku bahwa kalian ingin mendapatkan amalan atau ganjaran pahala dalam kehidupan akhirat, maka ya lakukanlah amalan-amalan ini. Apa saja amalan itu jamaah sekalian? Ya 3 dalam hadis ini kata Nabi. Yang pertama, berbuat baik kepada tetangga. Yang kedua, berbuat baik kepada tamu. Dan yang ketiga, berkata yang baik, atau kalau tidak bisa maka sebaiknya dia. Yang pertama jamaah sekalian, al-ihsanu ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik kepada tetangga ini, kalau kita meminjam pengertian dari Hasan al-Basri seperti yang kita sebutkan kemarin, berbuat baik kepada tetangga itu jamaah sekalian bukan berarti kita tidak menyakiti dan melukai mereka atau tidak mengganggu mereka. Bukan itu jamaah sekalian. Menurut beliau, berbuat baik kepada tetangga itu adalah kalau tetangga berbuat buruk sama kita, maka kita tidak balas perbuatan keburukannya. Itu menurut Al-Hasan Al-Basri, bahwa kalau tetangga kita berbuat buruk, jahat kepada kita, tidak senang kepada kita, suka menyakiti kita, mengganggu kita dan sebagainya, kemudian kita sabar dengan semua gangguan itu, maka menurut beliau itulah perbuatan baik kepada tetangga. Ya, karena berbuat baik kepada tetangga dengan tidak mengganggu mereka atau memberikan hadiah dan sebagainya, itu sebenarnya bagian daripada perintah Nabi SAW. Nah, sedangkan ihsan atau berbuat ihsan kepada mereka adalah ketika mereka jahat sama kita, maka kita tidak balas kejahatannya. Itulah ihsan menurut Al-Hasan Al-Basri. Kemudian jamaah sekalian, yang kedua, kata Nabi SAW, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Dalam hadis yang lain, dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Falyukrim dhaifahu jaizatahu." Kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya untuk balasannya atau untuk hadiahnya. Jadi tamu itu sebenarnya dia memiliki hak hadiah dari tuan rumah. Makanya jamaah sekalian, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, siapa yang berkunjung kepada seseorang dan dia meminta izin sebanyak 3 kali, tidak mendapatkan izin jamaah sekalian, falyarji' huwa khairul lahu, maka hendaknya dia kembali. Nah, jangan dipaksa jamaah sekalian. Karena apa? Perintah Nabi SAW, kalau ada tamu yang datang dan kita sudah terlanjur menerima tamu tersebut, maka hak tamu tersebut adalah mendapatkan hadiahnya. Jelas ya? Dia berhak mendapatkan hadiah, namanya hadiah sebagai seorang tamu jamaah sekalian. Kata Nabi, falyukrim dhaifahu jaizatahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya dan memberikan hadiah kepada tamu tersebut. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma jaizatuhu?" Apa itu hadiahnya untuk tamu? Nabi mengatakan, "Yaumun wa lailah," memberikan khidmat kepadanya 1 hari 1 malam. Nah,
Khidmat maksudnya jamaah sekalian, kalau kita punya makanan dan sebagainya, yaitu dikhidmat, maksudnya seperti itu. Kalau seandainya datang tamu dan dia ingin meminta untuk menginap di rumah kita dan tidak ada alasan untuk menolak, ya silakan kita berikan tempat untuk menginap. Nah, dan sebagian kabilah Arab jamaah sekalian seperti itu. Ya, masih ada kabilah Arab sampai saat ini, ketika datang tamu, meskipun tamu itu tidak dikenal, selama dia adalah tamu dari seseorang kabilah tersebut, maka dia tidak akan diusir dan tidak akan diganggu sampai tidak ditanya jamaah sekalian, kecuali sudah lewat 3 hari 3 malam. Jadi nanti 3 hari 3 malam baru dikasih duduk. Sebenarnya kita siapa ini? Itu masih ada jamaah sekalian. Sebagian kabilah Arab masih ada yang seperti itu, kabilah pedalaman dan seterusnya. Termasuk di daerah Oman atau Bahrain jamaah sekalian, ya masih ada yang seperti itu. Ya, jadi datang tamu di rumahnya tidak tahu entah. Jadi tidak perlu, kayaknya tidak laku hotel di sana dan penginapan. Nah, karena orang datang saja di kabilah-kabilah tersebut, mereka dinap, makan bersama tuan rumah dan seterusnya. Karena itu adalah bentuk pengamalan terhadap hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang lebih dari kata Nabi SAW, yaumun wa lailah, 1 hari dan 1 malam, kemudian haknya tamu itu jamaah sekalian, itu hak tamu. Kalau hadiahnya tamu tadi 1 hari 1 malam, haknya tamu adalah 3 layalin, 3 malam. Faman zada ala dzalika fahuwa tatawwu. Siapa yang lebih dari 3 malam, maka itu sudah sunnah hukumnya, sifatnya anjuran. Nah, tapi kalau ada tamu misalnya dia meminta bermalam di rumah 3 hari 3 malam jamaah sekalian, maka itu adalah haknya tamu sebenarnya. Nah, makanya Nabi SAW memberikan keterangan yang berimbang jamaah sekalian, supaya tidak ada juga orang yang datang karena tidak ada rumahnya, dia pindah-pindah saja. Jadi rumahnya Ustaz Rahmat dulu, besok rumahnya Ustaz siapa. Di mana rumah Anda? Tidak ada rumahku selama ini. Saya gelandangan sebenarnya. Makanya Nabi SAW mengatakan jamaah sekalian, siapa yang datang ke rumah saudaranya kemudian dia meminta izin sebanyak 3 kali, tidak diberikan izin, falyarji', maka hendaknya dia kembali. Jadi menerima tamu itu jamaah sekalian sesuai dengan kemampuan seseorang. Kalau kita tidak punya kemampuan datang tamu ke rumah kita, tamu itu tidak berhak juga. Kenapa tidak bukakan pintu ini? Ini karena dia pemilik rumah jamaah sekalian. Sama kalau misalnya kita menelpon seseorang, kemudian seseorang itu tidak mengangkat-angkat teleponnya, padahal aktif online di WhatsApp, tapi kita telepon dan tidak diangkat-angkat, itu berarti memang lagi sedang tidak mau menerima panggilan jamaah sekalian, teleponan. Jelas ya? Dan jangan ditelepon 4 kali sampai 100 kali, tidak boleh seperti itu. Adabnya cuma 3 kali saja sebenarnya. Kecuali barangkali dalam kondisi darurat jamaah sekalian. Misalnya, kenapa kita tidak angkat telepon ini? Anak ini sudah mau meninggal di rumah sakit misalnya. Kalau itu kan darurat jamaah sekalian, perlu disampaikan memang. Tapi kalau misalnya tidak ada urusan yang terlalu mendesak dan darurat, ditelepon sebanyak 3 kali, berkunjung ke rumahnya, diketok pintu rumahnya sebanyak 3 kali, minta izin dan tidak diizinkan, maka tidak boleh paksa. Karena itulah hak pemilik rumah jamaah sekalian, dan kita tidak berhak untuk menggedor-gedor pintu. Bahkan jamaah sekalian, kalau kita datang bertamu ke rumah tetangga kita atau ke rumah saudara kita, sebenarnya adabnya itu adalah bukan dengan ini dibahas jamaah sekalian dalam pembahasan dalam hadis-hadis Nabi. Kita kalau datang bertamu sebenarnya mengetuk pintu itu jangan langsung melihat ke depan sebenarnya. Karena apa? Yang diperintahkan sebenarnya adalah mengetuk pintu sambil menghadap ke samping sebenarnya, ke samping kiri atau samping kanan, dan jangan langsung menghadap ke depan pintu. Mengapa jamaah sekalian? Karena terkadang sahibul bait yang punya rumah itu barangkali rumahnya berantakan, atau barangkali ada aurat yang tersingkap, punya istrinya atau anak-anaknya yang sudah gadis dan sebagainya. Tidak sadar kita datang atau tidak sadar kita membuka pintu jamaah sekalian untuk tamu itu, pas dibuka pintu pandangan bisa langsung masuk ke dalam rumah sahibul bait. Nah, makanya ulama kita menjelaskan kalau kita datang bertamu, adabnya jamaah sekalian mengetuk pintu sambil menundukkan pandangan atau malingkan pandangan ke kiri atau ke kanan. Itu untuk menjaga supaya pandangan kita tidak langsung jatuh ke dalam apa yang sebenarnya tidak pantas untuk kita lihat dari rumah saudara kita. Sampai sedetail itu jamaah sekalian agama Islam. Wah, kalau kita kan sampai mengintip-ngintip kan, ketuk-ketuk pintu sambil mengintip-ngintip, mana ini kenapa tidak dibukakan? Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang ke rumahnya Umar bin Khattab, mengetuk pintu rumah Umar bin Khattab sebanyak 3 kali.
Setelah itu Umar bin Khattab sedang ada di dalam dan menunggu Abu Musa al-Asy'ari mengetuk yang keempat kalinya. Ternyata tidak datang ketukan yang keempat kali. Umar bin Khattab segera keluar dan memanggil, "Wahai Abu Musa, kenapa kau tidak mengetuk pintu rumah saya sebanyak 4 kali?" Maksudnya, kenapa cuma 3 kali saja? Padahal saya sudah membukakan ini. Kalau kau mengetuk pintu yang keempat kali. Abu Musa menyampaikan, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya saya mendengarkan Rasulullah mengatakan, siapa yang datang bertamu dan meminta izin sebanyak 3 kali tidak diizinkan, maka hendaknya dia pulang saja." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, kau harus datangkan 1 orang saksi bahwa betul-betul itu adalah hadis Nabi SAW." Nah, maka dijelaskan oleh sahabat yang lain, memang betul bahwa Nabi SAW bersabda seperti itu. Nah, ini diantara adab jamaah sekalian kalau kita bertamu. Kemudian, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Apa maknanya jamaah sekalian? Berkata baik di sini artinya semua jenis perkataan yang dipuji di dalam agama kita, baik itu perkataan yang diperintahkan dan diwajibkan seperti berdakwah, ataukah perkataan seperti kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan salam itu kalimat thayyibah, ya, mendoakan seseorang itu kalimat thayyibah dan seterusnya, berzikir itu kalimat thayyibah dan sebagainya. Kemudian kata Nabi, kalau tidak bisa berkata baik jamaah sekalian, au liyasmut, kalau tidak bisa berkata baik maka sebaiknya dia diam saja. Nah, di sini kita ingin melihat bagaimana Rasulullah SAW menggunakan pilihan kata yang sangat tepat untuk menjelaskan mana yang lebih dipuji di dalam agama kita dan mana yang diinginkan oleh agama kita sebenarnya. Jadi Nabi SAW mengatakan falyaqul khairan aw liyasmut. Sebenarnya jamaah sekalian, as-samtu aw liyasmut itu diambil dari kata as-samtu. As-samtu itu artinya adalah diam. Diam juga jamaah sekalian itu bisa diambil dari bahasa Arab namanya as-sukut. Sakata yaskutu as-sukut. Sukut itu artinya juga adalah diam. Jadi sama-sama as-samtu dan as-sukut itu maknanya sama, yaitu diam. Jelas ya? Hanya saja Nabi SAW dalam hadis ini sengaja mengambil pilihan kata liyasmut untuk dia diam, tidak berkata apa-apa jamaah sekalian, karena ternyata ada perbedaan. Ada perbedaan makna ketika mengucapkan liyasmut atau liyaskut. Jadi as-samtu dengan as-sukut itu ternyata maknanya sama, artinya sama, yaitu diam, tapi maknanya dan penggunaannya berbeda. Apa bedanya jamaah sekalian? Kalau as-sukut, sukut itu diam jamaah sekalian, artinya dia diam karena memang tidak punya kesanggupan untuk berbicara. Jelas ya? Nah, contoh misalnya siapa ya, suami misalnya, ya, tidak bisa bicara di depan istrinya, nah, itu namanya sukut jamaah sekalian, dia diam karena memang tidak bisa membantai istrinya, jelas ya. Tapi kalau ada suami yang seperti singa jamaah sekalian, seperti Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab, dan ini juga kita harus luruskan. Sering kita mendengarkan bahwa ada riwayat mengatakan salah seorang sahabat Nabi pernah datang bertengkar dengan istrinya. Ya kan, dia pernah bertengkar dan mengeluh kepada pemimpin Amirul Mukminin yaitu Umar. Pada saat itu Umar bin Khattab sebagai khalifah. Kemudian ketika sahabat ini jamaah sekalian sudah berjalan, sudah beberapa langkah lagi di depan pintu Umar bin Khattab, di rumahnya Umar bin Khattab, ternyata dari luar pintu dia mendengarkan Umar bin Khattab sedang bertengkar dengan istrinya juga, dan Umar cuma diam saja. Nah, akhirnya sahabat ini mengatakan, kalau pemimpin saja, Amirul Mukminin, presiden, khalifah saja, ternyata dia juga takut sama istrinya, apalagi saya kalau orang biasa saja. Nah, akhirnya dia tidak jadi mengeluh kepada Umar bin Khattab, dan dia segera langsung pulang. Nah, setelah itu jamaah sekalian, Umar bin Khattab keluar dari rumahnya dan memanggil orang tersebut. Kemudian ditanya, kenapa kau tidak jadi masuk ke rumah saya? Katanya, saya mau mengeluh tentang akhlak istri saya sebenarnya, suka marah-marah. Tapi setelah saya mau sampai ke pintu rumah Anda, saya dengar ternyata istri kita juga marah-marah, dan kita tidak bisa membantah juga. Nah, ternyata sama nasibnya kita ini jamaah sekalian. Sama nasibnya antara pemimpin dengan yang pimpin di hadapan istri masing-masing. Nah, maka dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan bahwasanya istri saya ini punya keutamaan yang sangat banyak di atas saya. Karena apa? Karena ketika saya tidak ada, maka dia yang menjaga rumah,
dan kalau saya tidak ada, dialah yang menjaga kehormatan saya dan menjaga anak-anak saya. Maka karena kemuliaan yang dilakukan oleh istri saya itu, saya tidak berkata apa-apa di hadapan istri saya kalau dia marah. Nah, meskipun jamaah sekalian sebagian ulama kontemporer belakangan ini meragukan kebenaran riwayat ini. Jadi ada unsur-unsur seperti ingin menjatuhkan dan mendiskreditkan bagaimana Umar bin Khattab itu sebagai asadullah, sebagai singa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa jamaah sekalian? Ya jangankan istri, jangankan perempuan, jin ifrit saja kalau bertemu dengan Umar bin Khattab di lorong, ini lorong jamaah sekalian, lorong ini kalau ada Umar di ujung lorong itu, kebetulan ada jin ifrit mau lewat di lorong yang sama, Nabi mengatakan, "Hi ibn al-Khattab," betul wahai Umar bin Khattab, "Lau salakta fajjan wa salaka syaitanu fajjan la salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika." Seandainya kamu bertemu dengan syaitan di lorong yang sama, lebih bagus itu syaitan keliling ambil lorong yang lain daripada ketemu dengan Umar. Nah, itu Umar bin Khattab. Jin saja jamaah sekalian takut sama Umar bin Khattab, apalagi seorang perempuan. Jamaah sekalian, Umar itu jamaah sekalian dalam beberapa riwayat kisah-kisah, Umar itu kalau beliau berbicara, saking kerasnya itu suara Umar jamaah sekalian, sampai disebutkan dalam sebuah riwayat pernah ada perempuan yang keguguran karena dengarkan suaranya Umar. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam sebuah riwayat disebutkan Umar bin Khattab itu pernah menulis surat dan diberikan kepada seseorang anak muda. Kemudian di dalam isi surat tersebut jamaah sekalian disebutkan nama seorang wanita. Kemudian wanita itu dipanggil untuk bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu, karena ada sebuah masalah. Kebetulan juga wanita itu sementara hamil jamaah sekalian. Maka sang pemuda ini ketika mengantar surat tersebut dan dibacakan, "Wahai fulana binti fulan, Anda dipanggil oleh Umar bin Khattab," langsung keguguran pada saat itu. Saking takutnya mendengarkan nama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, pertanyaan jamaah sekalian, apakah Umar bin Khattab harus membayarkan diat karena dia sudah menyebabkan keguguran wanita tersebut? Wallahu a'lam. Ya, jadi itu Umar bin Khattab jamaah sekalian, orang yang ditakuti, sehingga ketika Umar bin Khattab dikatakan bahwa beliau takut dengan istrinya dan seterusnya, justru sebenarnya jamaah sekalian itu adalah kondisi yang terbalik. Bahkan istri-istri Nabi SAW semuanya takut dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ketika Nabi SAW, ketika dua istri Nabi SAW itu sempat punya masalah dengan Nabi Muhammad SAW, siapa itu? Aisyah dengan Hafsah. Ini dua istri Nabi SAW sempat punya masalah jamaah sekalian, kecemburuan dengan istri Nabi SAW yang lain. Wah, datang Umar bin Khattab setelah mendengarkan bahwa Nabi SAW memboikot semua istri beliau karena dua istri, itulah yang menjadi sebab turunnya surat At-Tahrim jamaah sekalian. Maka apa yang terjadi? Umar bin Khattab datang dan meminta izin kepada Nabi masuk ke dalam rumah semua istri Nabi SAW, termasuk ke dalam rumah anaknya sendiri, istri Nabi namanya Hafsah binti Umar. Dimarah-marahi jamaah sekalian, habis semuanya. Karena bisa-bisanya kalian menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW marah dan memboikot kalian semuanya. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, jadi makna as-sukut tadi kita kembali, as-sukut itu artinya diam karena memang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara. Sedangkan liyasmut, as-samtu itu artinya dia diam karena itu adalah pilihannya. Dia sanggup berbicara tapi dia lebih memilih untuk diam daripada dia harus berbicara. Kan dia faham jamaah sekalian bahwa kalau saya berbicara mungkin maslahatnya tidak ada, atau maslahatnya barangkali kurang, lebih besar mudaratnya kalau saya berbicara. Nah, itulah bedanya jamaah sekalian, orang yang berakal, orang yang faham dengan orang yang tidak faham. Kata para ulama kita, orang yang faham jamaah sekalian menjadikan lisan mereka berada di belakang akal dan hati. Sedangkan orang yang tidak faham agama dan orang yang tidak faham bagaimana akhlak yang murni, yang luhur di tengah-tengah masyarakat, mereka jadikan lisan itu berada di depan akal dan hati. Jadi apapun yang dia mau katakan dikeluarkan dulu, setelah itu baru mau difikirkan. Nah, berbeda dengan orang yang cerdas. Orang yang cerdas dan faham jamaah sekalian, dia jadikan lisannya berada di belakang akal dan hatinya. Kalau akalnya sudah memikirkan bahwa ini baik atau tidak baik, maka hatinya yang menimbang apakah ini saya ucapkan atau tidak saya ucapkan. Karena tidak semua apa yang kita fahami dan apa yang kita dengarkan harus diucapkan. Nabi sendiri mengatakan jamaah sekalian, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Kata Nabi SAW, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta kalau dia sampaikan semua yang dia dengarkan.
Contoh misalnya, ini kita buka WhatsApp jamaah sekalian, berapa informasi yang kita bisa dapatkan satu kali buka WhatsApp? Itu kan banyak. Barangkali ada 10 informasi. Apakah 10 informasi itu harus kita sampaikan kepada semua orang? Kan tidak perlu. Nah, karena ada informasi-informasi yang terbatas jamaah sekalian, tidak perlu disebarkan semuanya. Semuanya mau disampaikan jamaah sekalian, kata Nabi, itu menjadi sebab orang itu dikategorikan sebagai pendusta. Mengapa? Karena pendusta itu ada dua, kata ulama kita. Yang pertama, orang yang membuat-buat kedustaan, dan yang kedua adalah orang yang memindahkan kedustaan. Fahuwa ahadul kadzibaini. Nah, jadi orang yang membuat kedustaan artinya dia yang membuat kedustaan itu. Sedangkan orang yang memindahkan kedustaan itu, inilah dia jamaah sekalian, orang yang mendengarkan informasi, semua informasi yang didengarkan dia sampaikan kepada orang lain, padahal dia sendiri belum tahu ini benar atau salah. Dia dengarkan informasi tentang temannya, masuk kecurian rumahnya, ada ini, ada itu dan seterusnya, disampaikan kepada orang lain, padahal dia sendiri belum cek kebenarannya jamaah sekalian. Nah, ada itu terakhir jamaah sekalian, saya punya grup WhatsApp, itu grup perumahan itu ya, grup perumahan tempat saya tinggal. Itu heboh itu satu grup jamaah sekalian, karena ada salah satu warga yang hilang motornya. Masya Allah, jadi hilang motornya di masjid. Nah, jadi dia sampaikan bahwa motor saya hilang ini, tidak tahu hilang kemana jamaah sekalian. Akhirnya besoknya kemudian, sudah ramai grup itu jamaah sekalian. Informasi sudah kemana-mana, sudah pindah ke grup mana, grup A, grup B, grup C dan seterusnya. Sudah hilang, pokoknya jadi Texas lagi kalau begitu itu perumahan itu. Padahal sudah agak mendingan jamaah sekalian, tapi karena informasi yang semuanya disebarkan ke sana kemari, ternyata jamaah sekalian besok paginya ada salah seorang jamaah masjid yang foto salah satu motor yang terparkir semalaman di depan masjid. Wah, ternyata ini jamaah sekalian, dia datang ke masjid pakai motor. Kemudian karena keenakan cerita dengan teman masjid, teman jamaah, dia jalan-jalan pulang jamaah sekalian, dia tidak pakai motornya. Pas dia mau kunci pagar rumahnya malam hari, dia bilang, hilang motor saya, tidak ada, padahal ada di masjid. Lupa dibawa pulang sama yang punya. Semua orang baca berita itu, semuanya menyebarkan ke sana kemari. Wah, sudahlah, rame jadi semua grup-grup jamaah sekalian karena informasi yang terlalu disebarluaskan, padahal sebenarnya cukup untuk orang-orang yang ada di dalam grup itu saja. Jamaah dirahmati Allah SWT. Ini pelajaran, mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semuanya, kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut, innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.